Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sangat dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita akan saat teduh sama-sama ya. Karena kita tahu hidup di dunia ini tanpa Tuhan, kita ini gak bisa apa-apa. Masa depan aja kita tidak tahu. Apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi 1 menit lagi, 1 jam lagi, kita tidak tahu. Tetapi puji Tuhan, kita bisa menenangkan hati kita kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan yang pegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Karena itu jangan jauh dari Tuhan. Mari hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan. Puji Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Itu loh, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Amin, amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh Tuhan, buat kasih setiamu di
dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ya Tuhan, ku bersyukur, Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, buat rancangan indahmu, buat kebaikanmu. Oh, haleluya, haleluya. Banyak yang kau perbuat dan semuanya baik Tuhan. Haleluya, segala rancangan indahmu buat kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, haleluya, haleluya, haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
Ku bersyukur, ku bersyukur, haleluya, haleluya. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Oh, Kau baik Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Tak pernah berhenti kebaikan-Mu, dan kami bersyukur. Haleluya. Untuk selamanya kami mau bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti, bagaikan mentari yang terus bersinar. Tuhan, kami bersyukur karena Kau tidak pernah berhenti mengasihi kami, sekalipun terkadang kami masih sering mengecewakan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami hanya bisa bersyukur. Kau baik. Kau baik Tuhan. Dan sekarang kami akan bersama-sama membaca firman, merenungkan firman. Mari berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami haus dan rindu mendengarkan suara-Mu, belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, sekali lagi mohon urapan-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini oleh kasih karunia Tuhan kita telah sampai pada kitab Ibrani, ya. Kitab Ibrani pasal pertama. Kitab Ibrani pasal pertama. Saya pribadi kitab Ibrani ini saya beranggapan, ya, saya menganut pandangan bahwa yang menulis itu adalah Rasul Paulus. Ada yang mungkin berkata Apolos, ya, tapi saya sendiri pribadi beranggapan bahwa yang menulis adalah Paulus. Dan surat ini ditujukan kepada orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel. Karena itu jangan heran nanti di dalam kitab Ibrani ada sangat banyak sekali terminologi atau apa yang ada di Perjanjian Lama yang dikutip, gitu ya. Jadi memang karena untuk orang Ibrani yang mana mereka punya Perjanjian Lama, punya hukum Taurat, ya. Kitabnya itu mereka ada dan mereka sudah pernah pelajari, sehingga nanti ada banyak sekali kata-kata dalam Perjanjian Lama yang dikutip bahkan dijelaskan di dalam kitab Ibrani ini. Mari kita akan melihat pada kitab Ibrani pasal yang pertama. Surat kepada orang Ibrani. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya,
yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak Ia berkata, "Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah Engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia berkata, 'Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu'? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan?" Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan ajak kita melihat pada ayat yang ke-14. Ya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, di pasal pertama ini Rasul Paulus sedang membuktikan begitu ya kepada orang Ibrani bahwa Yesus itu lebih tinggi daripada malaikat. Nah, di ayat 14 ada sebuah kebenaran yang menarik mengenai malaikat. Ya, 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Yang dimaksud mereka adalah malaikat. Oke? Yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat salah satu atribut atau hal yang menarik mengenai malaikat. Bahwa menurut Alkitab, malaikat itu diberikan oleh Tuhan ya untuk melayani, juga untuk melayani kita yang beroleh keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang saya menemukan ada orang-orang yang masih takut dengan kuasa-kuasa kegelapan, dengan banyaknya musuh yang mungkin di sekelilingnya. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa yang menyertai saya dan saudara jauh lebih banyak daripada yang menyertai mereka? Kuasa kegelapan, apapun yang mungkin saat ini Bapak Ibu takutkan, tidak lebih besar dari kuasa Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada saat ini, dikatakan malaikat-malaikat itu diutus oleh Tuhan untuk melayani kita. Betapa Tuhan sangat memperhatikan kita. Betapa Tuhan itu sangat sayang sama saya dan saudara. Luar biasa. Karena itu, jangan kau takut. Jangan kau meragukan Tuhan. Jangan saudara khawatir tentang banyak hal, bahkan sampai saudara depresi ya,
Kalau khawatir saja mungkin lumrah ya, orang bisa khawatir. Tapi sampai depresi, ketakutan yang besar, jangan. Ya. Bahkan malaikat pun Tuhan utus untuk melayani saudara dan saya. Ya. Jadi sekali lagi, mari jalani hidup ini dengan penuh percaya diri, semangat. Bukan karena kita hebat, tetapi kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan memperhatikan kita. Bahkan malaikat pun, walaupun mata kita tidak melihat, tapi ada malaikat-malaikat yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita yang menjaga kita. Haleluya. Bukankah luar biasa menjadi seorang anak Tuhan? Semoga Tuhan memberkati saudara dengan kebenaran firman ini dan membuat saudara kuat dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama buat kebenaran firman yang baru saja kita dengarkan dan renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Sungguh kami bersyukur untuk perhatian-Mu yang tidak pernah berhenti. Bahkan malaikat pun kami tahu, walaupun mata kami tidak melihat, malaikat-Mu Kau tempatkan untuk menjaga kami, menolong kami Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi dan memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh dengan apa kami akan dapat balas segala kebaikan-Mu selain kami hidup menyenangkan hati-Mu. Buatlah kami selalu hidup sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Petraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya persilakan kita untuk berdoa. Bagi orang-orang yang belum percaya Yesus yang kita kenal, mari jangan jemu-jemu berdoa untuk mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, kita akan lanjutkan doa kita ya. Sekarang Tuhan, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang masih menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu, karena kebenaran firman-Mu yang mereka pegang teguh. Bahkan mungkin mereka penginjil-penginjil yang hari ini dalam keadaan yang berat sekali. Tuhan, kami berdoa kuatkan mereka dan keluarga mereka. Dan kalau boleh Tuhan, lepaskan kiranya mereka dari segala siksa, derita, dan aniaya itu Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu bagi saudara-saudara kami. Berikan kelegaan, penghiburan, pertolongan pada mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Mohon terus tangan-Mu menutup bungkus bangsa negara kami Indonesia. Berikan pemulihan perekonomian, kesehatan, bahkan lebih daripada itu semua, agar banyak jiwa dituai di Indonesia dalam nama Yesus. Tuhan akan memberkati hamba-hamba-Mu dimanapun berada, memberikan hikmat yang luar biasa pada mereka untuk bisa Tuhan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Buka jalan ya Tuhan bagi bangsa ini supaya dapat menerima Injil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kiranya juga Tuhan ampuni kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Tuhan ampuni kiranya. Dan melalui pengampunan-Mu, kiranya berkat-Mu tercurah atas Indonesia yang tercinta. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Bapa, mohon belas kasihan. Berikan pada kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas melayani-Mu, tulus melayani-Mu Tuhan. Kami juga berdoa, cukupkan segala yang kami perlukan. Apa yang keluarga kami perlukan, cukupkan kiranya Tuhan. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami lebih lagi, untuk kami dapat lebih luar biasa di dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada, sampai di pelosok-pelosok sekalipun. Tuhan tolong berkati anak-anak-Mu,
Berkati keluarga mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka. Dan kami berdoa kiranya Tuhan berikan pertumbuhan iman yang kuat bagi mereka dan keluarga mereka. Berikan pertolongan iman, pengharapan dan kasih yang bertumbuh-tumbuh dengan luar biasa. Sehingga mereka boleh semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa jangan sampai ada yang terhilang Tuhan. Tolong belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap orang yang sakit. Dimanapun saat ini mereka Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu Bapa. Bapa kiranya Kau jamah. Engkau tolong Kau sembuhkan mereka yang sakit. Karena kami percaya kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Pulihkan jamah tolong mereka yang sakit. Oh Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Jamahan-Mu Tuhan. Jamahan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang mengalami masalah. Kalau masalah-masalah ini misalnya terjadi karena kesalahan kami, Tuhan ampuni. Tuhan tunjukkan salah kami di mana. Dan tolong agar kami sanggup bertobat sungguh-sungguh. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, kiranya Tuhan Engkau memberikan kami damai sejahtera, sukacita, dan kemenangan demi kemenangan. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya persilakan kita berdoa untuk pergumulan doa kita masing-masing ya. Kita berdoa. Mari kita berdoa sama-sama. Baik, sudah ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Yuk kita akan tutup dalam doa. Sekarang Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara Tuhan memberkati dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan siap terima berkat Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara.